Para audio lovers, kembali lagi di Step by Step Car Audio Upgrade by Niki Motor. Saya Teddy, Niki Motor, your car audio solution. Sebelum kita mulai guys, subscribe dulu ya. Nyalakan tanda lonceng biar Anda tahu video-video baru dari kita. Oke, di episode lalu kita udah presentasikan two-way SQ Rookie ya. Kali ini kita naik ke level berikutnya ya. Kita namakan ini two-way SQ Experience. Ya, maksudnya apa? Two-way SQ Experience ya. Di SQ Rookie kita masih ngandelin semua dari DSPM. Two-way-nya pun pakai pasif ya. Main front, rear, subwoofernya subwoofer aktif rata-rata ya. Tapi ada juga yang subwoofer pakai box ya. Di SQ Experience ini kita mengajak Anda yang sudah pengalaman, yang sudah pernah masang audio, yang sudah tahu brand ini, brand itu ya. Kita ngajak ke level yang lebih oke ya. Di sini kita sudah nggak pakai subwoofer aktif, jadi kita sudah pakai subwoofer yang pasif ya. Kita bikin box, speaker depannya pun kita main full aktif ya, full aktif. Kita memakai speaker yang grade-nya lebih tinggi ya, lebih tinggi grade-nya. Dan sebagian kita masih campur pakai amplifier internal dari DSPM, sebagian untuk yang vital-vital, yang penting-penting kita keluarkan lewat eksternal amplifier supaya hasilnya pun lebih bagus, hasilnya pun lebih oke. Karena notabene speaker yang kita pakai adalah speaker yang grade-nya sudah stepnya lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini kita ada pajang beberapa item barang ya, sebagai contoh aja ya guys. Karena nggak mungkin kita pajang semua barang kita di sini karena space-nya juga terbatas ya. Oke, kita mulai dari speaker. Nah, di SQ Experience ini masih boleh kita memakai konsep OEM ya. Tweeter diletakkan di tempat aslinya atau dengan sedikit sentuhan customize ya. Karena ada kemungkinan tweeternya ukurannya juga lebih besar. Contohnya ini ya. Contohnya ini tweeter diameter ringnya juga udah lebih besar ya. Oke. Nah, ini juga mid bassnya masih standar ya, pemasangannya standar. Artinya di dalam door trim ya, belum kita keluarkan. Kalau yang itu untuk level selanjutnya kita ada siapkan juga skema yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi mid bass sama tweeter sudah kita bikin sistemnya full aktif ya, depan full aktif. Tengah mau hidupin juga speakernya silakan, mau di-upgrade juga speakernya silakan. Jadi untuk mobil-mobil yang seperti family car gitu ya, kita masih membutuhkan speaker belakang. Ya, speaker belakang juga banyak caranya ya, banyak konsepnya gitu ya. DSPM juga kita pakai, ada yang 6 channel, ada yang 8 channel gitu. Nah, 8 channel keuntungannya bisa untuk mencun yang speaker belakang juga gitu, selain depan two-way full aktifnya gitu ya. Nah, di sini kita ada kasih beberapa contoh DSPM juga yang bisa kita pakai di sistem ini ya. Nah, di sini juga contoh amplifier, eksternal amplifier. Nah, pertanyaannya kenapa masih membutuhkan eksternal amplifier sih gitu. Nah, saya banyak dapat pertanyaan nih, kan udah pakai DSPM, masih perlu nggak pakai power gitu loh. Nah, jawabannya adalah pakai power apa enggak tergantung demand-nya user, yaitu Anda sendiri ya. Bedanya adalah kalau pakai amplifier internal dari DSPM, dia pasti wattnya akan lebih kecil. Suara bisa rapi, staging, tonal bisa enak gitu. Tapi suara yang dihasilkan dari internal amplifier dari DSPM dibandingkan dengan kita keluarkan lewat eksternal amplifier, tentunya beda, karena eksternal amplifier pasti wattnya lebih besar ya, sehingga dynamic yang dihasilkan, dimensi suara yang kita dengar juga berbeda, lebih lengkap, lebih detail, lebih terang, lebih clean, lebih open gitu ya. Nah, itu masalah perbedaan internal DSP sama eksternal amplifier gitu. Nah, beberapa DSPM sudah menyediakan channel amplifier yang cukup banyak. Jadi kita bisa memilih driver mana aja yang kita mau pakai internal DSP, driver mana aja yang kita mau angkat pakai eksternal amplifier. Nah, seperti itu. Jadi tentunya kita bantu ya untuk support teknisnya ke Anda. Jika Anda konsultasi sama kita, pasti kita akan kasih saran yang terbaik gitu ya. Balik lagi, komposisinya akan menghasilkan budget yang berbeda-beda juga tentunya. Ya, dengan preferensi speaker, preferensi prosesor, preferensi eksternal amplifier,
dan subwoofer gitu. Nah, sekarang di two-way SQ Experience ini kita sarankan subwoofernya adalah model passive subwoofer ya. Sini ada beberapa contoh passive subwoofer. Nah, sekarang banyak juga yang modelnya udah slim, jadi nggak perlu makan tempat banyak gitu ya untuk bikin boxnya ya. Jadi kita bisa bikin corner box ya, atau box sudut ya, pojok bagasi ya, untuk mobil yang ada bagasinya, jadi sehingga nggak terlalu makan tempat gitu. Karena di skema ini kita memilihkan komponen-komponen yang barangnya tidak terlalu besar ya. Karena mungkin Anda yang mau main di kelas ini tentu masih mikirkan space. Masih mikirkan space, oh mobil dipakai sehari-hari, saya masih butuh space. Nah, buat Anda yang masih concern terhadap ini, mungkin cocok dengan paket ini ya, cocok dengan skema ini. Banyak juga barang-barang berkualitas yang ukurannya juga nggak terlalu besar. Jadi bisa cocok Anda pakai, sehingga demand Anda bisa terpenuhi juga gitu ya. Nah, contohnya subwoofer 8 inch ini ya. Ini subwoofer ukurannya 8 inch, kualitasnya juga sangat bagus. Dia boxnya nggak perlu terlalu besar untuk dibikin di pojok ya. Atau misalnya mobil sedan, kita bisa bikin di atas ban serep, termasuk customize-nya juga ya, di atas ban serep. Atau kita just bikin model kotak gitu, kalau Anda nggak mau terlalu lama menunggu untuk customize-nya gitu. Ya, tentunya perlu waktu ya untuk kita mengerjakan customize yang ya takes time ya, supaya hasilnya bisa rapi dan hasilnya bisa elegan ya, dan fungsional ya tentunya ya. Nah, berikut ilustrasinya kira-kira two-way SQ Experience ini komposisi barangnya seperti apa. Kita kasih gambar ilustrasinya ya sama beberapa video shoot. Nah, itu dia ilustrasinya, pemasangannya seperti apa skema ini. Anda mungkin jadi punya gambaran ya. Jadi jika memutuskan main di kelas ini, hasilnya akan seperti apa. Nah, misalnya saya kasih contoh ya, dari barang-barang yang ada di sini, bagaimana saya mengemas ini jadi satu sistem ya. Misalnya kita ambil speaker frontnya, kita pakai ini ya. Ini kita tetap pertahankan ya. Karena di sini ada micro full range. Micro full range mewakili sistem two-way yang atasnya pakai full range. Jadi vokalnya lebih naik segala macam ya. Oke, two-way-nya pakai ini, micro full range sama mid bass ya. Ini kita nggak pakai pasif lagi ya. Kita nggak pakai pasif lagi. Di sini full aktif ya. Kita bikin full aktif. Prosesornya misalnya kita pakai ini Magic 5.6 ya. Magic 5.6 punya 6 channel ya prosesornya. Ini selain dia di SPM, dia juga built-in dengan monoblock ya. Jadi dia sudah punya amplifier 5 channel. Monoblocknya bisa kita langsung direct untuk ngangkat si subwoofer ya. Contoh kita ambil subwoofer ini ya, JFox ZS 1024. Dia double coil. Ini masih sanggup main sampai 2 ohm, jadi kuat untuk ngangkat subwoofer ini ya. Sedangkan yang buat suara mid sama micro full range-nya, kita umpan keluar dulu ke amplifier ini supaya dinamiknya lebih enak, lebih keluar. Jadi kita nggak ngandelin internal amplifier dari si DSPM gitu ya. Nah, itu contohnya paketnya. Yuk kita gambarkan ilustrasinya seperti apa biar Anda lebih paham lagi maksud kita ya. Nah, itu dia guys, contoh skema yang bisa kita bikin dengan sistem seperti ini. Cukup masih sangat ringkas, amplifier masih bisa disimpan di bawah jok ya. Ya, tentunya kita sangat open opsinya. Misalnya kita udah
milih skema ini, kita bisa ala carte dengan barang-barang yang cocok untuk kita pakai gitu ya di mobil. Selain kita bikinin paket, mungkin Anda juga mau milih secara ala carte ya, silahkan. Yang penting konsepnya seperti ini gitu. Jadi by konsultasi kita akan bisa kasih solusi yang pas buat Anda gitu ya. Nah, selain yang saya kasih contoh, kita juga bikinkan atau rangkumkan dengan beberapa brand yang kita jual ya. Berikut akan kita tayangkan paket-paket audionya di skema Two Way SQ Experience ini ya. Oke, itu dia teman-teman, itu paket-paket yang sudah kita rangkumkan. Tentunya semua paket itu harus kita instalasi dengan baik ya, dibarengin dengan kabel-kabel yang kita paketkan yang sudah proper ya. Dan tentunya jangan lupakan satu hal, yaitu pasang peredam. Karena peredam itu sangat mendukung untuk hasil suara sound quality ya. Jadi jangan Anda lupakan untuk peredam. Tetap sisakan budget lebih untuk peredam. Minimal pintu depan Anda fullin dengan peredam dan treatment akustiknya ya. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Next video akan kita bawa Anda ke step yang lebih lanjut lagi. Oke? See you guys. Dah.